Baik, kita mulai ya. Al-Fatihah hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi thayyibin at-tahirin wa ashabil akramin al-muhtadin wa azwaji tahratum ummahatil mu'minin wa tabi'it tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Summa khususan ila arwahi jami'il ulama wal awliya wa syuhada as-salihin. Khususan ila ruhi sahibi hadzal kitab al-Imam Ibnu Hajar al-Asqalani. وإلى روح جميع مشايخنا ومشايخ مشايخنا وإلى أرواح جميع شهدائنا في غزة خصوصا إسماعيل حنية وصولهم وفروهم وتلامذتهم شيء لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين وبسند متصل إلى الإمام ابن حجر الأسقلاني رحمه الله قال Wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, dan diriwayatkan dari Sayyidina Abi Hurairah. Abi Hurairah bernama lengkap Abdurrahman bin Sakhr, dijuluki Abu Hurairah karena beliau pernah ditemukan Nabi memasukkan kucing ke dalam lengan jubahnya. Jadi lengannya orang Arab itu kan lebar. Nah, dia dimasukkan ke sana. Kucing kecil, maka kemudian Nabi memanggilnya dengan Abi Hurairah. Bapaknya kucing kecil, kira-kira begitu. Hurairah itu kucing tapi kucing kecil. Jadi seperti itu. Dan biasanya julukan dari Nabi itu akan terus dipakai dan dibanggakan oleh para sahabat gitu ya. Qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, "Idza ishtaddal harru", tatkala panas sangat terik, fa'abridu, maka tunggulah atau dinginkanlah bis salati salat. Fa inna syiddatal harri min fayhi jahannamah, karena sesungguhnya panas yang banget, yang sangat sangat panas yang ekstrim itu min fayhi jahannamah, berasal dari hembusan neraka jahanam. Muttafaqun alaih. Hadis ini disepakati Bukhari dan Muslim. Nah, sabda Nabi ini memberitahu kita tentang bagaimana dalam beribadah itu mempertimbangkan situasi dan kondisi, bahkan cuaca. Kalau kita tahu kemarin Nabi kadang melaksanakan sholat isya cepat tatkala para sahabat sudah kumpul, tapi kadang juga Nabi melaksanakan isya agak malam tatkala sahabat terlambat. Artinya kondisi masyarakat itu dipertimbangkan dalam syiar-syiar agama Islam. Gak bisa seorang tokoh memaksakan waktu ideal bagi dirinya, gitu ya. Itu saking rahmahnya dan saking kasih sayang itu harus menjadi dasar dari syariat ini. Nah, termasuk dalam pelaksanaan sholat duhur, gitu ya. Di sini konteksnya sholat duhur. Bahwa tatkala panas itu banget, tatkala panas itu ekstrim, seperti tadi dibilang oleh Bu Rianti, jam 8 saja sudah berapa? Sudah 30
8 derajat gitu ya, apalagi nanti duhurnya itu kan sangat-sangat panas. Nah, ini konteksnya negara-negara yang ekstrim ya, seperti di Arab ataupun mungkin yang sekarang ditinggali seperti di Jepang. Kalau di kita kan tropis, enak-enak saja, nyantai. Paling panasnya ya nggak sampai 40, 38 atau 36 seringnya. Nah, itu kata Nabi fa'abridu bis salati. Maka tunggulah cuaca agak sedikit dingin. Artinya laksanakan duhur itu ketika cuacanya sudah mendingan. Jangan pas panas banget. Ini berarti Nabi mempertimbangkan cuaca juga. Syariat itu mempertimbangkan kondisi tertentu, kondisi cuaca, kondisi masyarakat, seperti itu. Betapa agama ini adalah agama yang sangat-sangat rahmatan lil alamin. Mempertimbangkan kondisi tertentu. Jadi bukan agama yang seenak dewe gitu ya. Memaksakan ritual-ritualnya, tidak. Kemudian di sini juga Nabi membawakan satu ilat atau satu alasan. Jadi kadang Nabi itu menyampaikan sesuatu itu dibarengi dengan alasan tertentu, tapi tidak jarang Nabi itu menyampaikan sebuah syariat tanpa alasan tertentu. Sehingga ulama sebagai pewaris para nabi lah nanti yang menafsirkan atau mencarikan argumentasinya, mencarikan dalilnya, mencarikan alasannya. Di sini termasuk hadis yang disampaikan alasannya. Alasannya apa? Fa inna syiddatal harri, karena sesungguhnya cuaca yang ekstrim panas itu min faihi jahannam, dari hembusan api neraka jahanam. Neraka itu kan ada 8 ya. Paling atas itu jahanam. Atas berarti paling ringan siksanya. Paling dalam itu paling berat siksanya. Jadi panas itu berasal dari hembusan api neraka. Kalau dalam, jadi ini alasan-alasan syariat namanya. Bukan alasan-alasan sains ya. Kalau sains beda lagi nanti. Alasannya ya karena ada pergeseran misalkan matahari atau bumi dari orbitnya. Kayak gitu. Atau karena lapisan ozon yang diciptakan oleh Allah itu semakin menipis misalnya. Gara-gara manusianya sendiri. Nah, itu alasan-alasan sains dan tidak perlu dipertentangkan. Kalau bisa alasan-alasan saintis itu memperkuat hujah keagamaan. Kalau ini alasan keagamaan. Jadi ada dalil atau alasan keagamaan, ada alasan sains. Dan sebisa mungkin tidak perlu dipertentangkan, namun saling menguatkan keimanan kita sehingga semakin yakin bahwa sedekah Rasulullah. Bahwa Rasulullah itu benar dengan segala kabar yang dia bawa, baik melalui Al-Quran maupun melalui hadis seperti itu. Jadi seperti itu. Wan Rafi' bin Hudaj, dan diriwayatkan dari sahabat Rafi' bin Hudaj radhiyallahu anhu qala. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, asbihu bis subhi. Pergunakan waktu agak pagi bis subhi dengan subuh. Fa innahu a'zamu li ujurikum. Sungguhnya semakin pagi subuh, itu a'zamu, semakin besar pahalanya di ujurikum.
Nah, ini di syarahnya dikatakan bahwa beberapa orang atau beberapa mazhab, beberapa ulama yang memilih melaksanakan subuh agak siangan gitu ya. Ini didasarkan pada hadis Rafi' bin Hudaj ini. Didasarkan kepada Rafi', hadis yang diriwayatkan oleh Rafi' bin Hudaj ini. Jadi ada beberapa ulama yang memilih demikian. Meskipun itu mazhabnya Syafi'iyah. Seperti di Pondok Besar di Jawa Timur, di Sidogiri, itu ada salah satu kiainya yang kalau melaksanakan sholat subuh itu agak siang sampai agak menguning waktunya. Kira seperti itu. Rawahul Khamsah, hadis ini diriwayatkan oleh 5 imam, berarti Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah. Wasahahu, dan dianggap hadis sahih oleh Imam At-Tirmidzi, wa Ibnu Hibban, dan Imam Ibnu Hibban. Jadi seperti itu. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu taala anhu, dan diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, man adraka minas subhi rak'atan. Adapun orang yang nututi atau bisa sholat dari sholat subuh 1 rakaat, qabla an tatlu asyamsu, sebelum matahari naik, naik 1 hasta, naik 1 hasta, faqad adraka subhah, maka dia telah nututi atau dianggap sholat subuh full secara ada, gitu. Bukan qadha, secara ada bukan qadha. Jadi orang yang bisa sholat 1 rakaat saja, atau dia nututi 1 rakaat, ya, 1 rakaat dari sholat subuh dan nanti dilanjutnya dari sholat asar, maka orang tersebut dianggap sholat adaan. Usolli fardhu subhi, kata ini adaan. Waman adraka raka'atan, dan barang siapa yang nututi bisa sholat sempurna 1 rakaat minal asrih, dari sholat asar, qabla an taghrubah, sebelum eh, sebelum tenggelam asyamsu, matahari, faqad adrokal asrah, maka dia sungguh-sungguh dianggap sudah nututi sholat asar muttafaqun alaih. Jadi 2 sholat memang yang disebut di dalam hadis ini, tapi yang dimaksud adalah seluruh sholat yang 5 waktu, baik itu zuhur, baik itu maghrib, baik itu isya, selama nututi 1 rakaat saja, maka itu tidak masuk dalam waktu tahrim, waktu yang diharamkan. Jadi dianggap sebagai adaan gitu ya. Dan harus segera, umpamanya tertidur gitu ya, bangun tinggal 2 menit gitu, atau iya 2 menit cukup ya 1 rakaat, maka harus segera sholat. Segera sholat. Seperti pertanyaan kemarin, mana yang harus saya lakukan, bersiap-siap secara sempurnakah atau mengejar waktu? Maka yang benar adalah mengejar waktu. Artinya umpamanya saya cowok ya, laki-laki ya nggak perlu pakai peci, umpamanya pecinya jauh. Ya sudah, ambil secukupnya, ambil syarat-syarat wajibnya, bukan syarat-syarat sempurnanya. Kira seperti itu. Wali muslimin, dan dalam riwayat Muslim, an Sayyidah Aisyah, diriwayatkan dari Siti Aisyah, nahwuhu, juga sama dengan hadis di atas, waqalah, tapi bedanya Sayyidah Aisyah, dalam riwayat Sayyidah Aisyah di kitab Muslim, Sahih Muslim, itu sajadatan tulisannya, badala rakaatan, sebagai ganti dari rakaatan. Jadi man adraka minas subhi sajadatan, 1 sujud. Summa qala wasajdatu, itu pun ada penjelasan di ekornya.
Di dalam riwayat Muslim itu wasajdatu innama hiya rakaatu. Sajadah itu yang dimaksud adalah satu rakaat. Jadi sajadah atau sujud itu memang sering di dalam hadis mewakili solat secara keseluruhan. Itu disebut dengan dzikrul juz iradatal kul. Menyebutkan satu bagian tapi yang dimaksud semuanya. Umpamanya fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Hadapkan wajahmu ke arah Masjidil Haram. Memang yang disebut oleh Al-Quran wajah, tapi maksudnya seluruh anggota tubuh. Gitu. Itu sering di dalam ayat, di dalam hadis menyebutkan satu elemen, satu bagian, tapi yang dimaksud adalah keseluruhan. Menyebutkan sujud saja, tapi yang dimaksud adalah keseluruhan rukun-rukun sholat. Dari mulai qiyam, berdiri, ruku, i'tidal, sujud, kemudian tahiyat, hingga salam. Itu yang dimaksud. Ada juga yang mengatakan bahwa penyebutan semacam ini mengindikasikan bahwa bagian tersebut bagian terpenting. Kenapa sajidatan? Kok enggak iktidalan? Kok enggak ruku'an? Kok milihnya Rasulullah sajadah? Oh, karena sajadah atau sujud itu adalah rukun terpenting di dalam sholat. Ada yang menafsirkan seperti itu. Karena di saat sujud itulah seorang hamba sangat dekat dengan Tuhannya. Aqrabu ma yakunul abdu baina rabbihi bis sujud. Seperti dalam hadis. Jadi kondisi atau lokasi terdekat, posisi terdekat manusia hamba terhadap Tuhannya itu tatkala sujud. Karena di sujud itulah kita benar-benar menunjukkan kehinaan diri, kerendahan hati, kerendahan diri di hadapan Sang Maha Khalik, di hadapan Sang Maha Pencipta. Dan di saat sujud itu pula lah kita merasakan benar-benar sebagai seorang abid, seorang hamba sahaya, seorang yang sangat hina di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya juga yang mengatakan bahwa tatkala sujud itulah doa-doa mustajabah, terutama sujud terakhir kata ulama. Jadi seperti itu. Tatkala disebutkan sujud saja, yang dimaksud itu keseluruhan bagian rakaat. Mungkin seperti itu ya. Sebelum kita lanjut baca selanjutnya, silahkan ibu-ibu mungkin ada yang perlu dipertanyakan seputar yang sudah kita baca barusan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Silahkan Ibu. Kan tadi dikatakan bahwa sujud terakhir itu kan yang paling mustajab doanya ya Ustaz ya. Nah, Ya. tapi ketika misalnya imamnya itu tidak memanjangkan sujud terakhir, itu kita sebagai makmum tetap harus ngikut Allahu Akbar atahiyatnya imam kan. Maksudnya soalnya saya tuh masih suka mendapati bahwa imamnya sudah Allahu Akbar atahiyat, tapi masih ada jamaah yang sujud terus gitu. Sujud terakhirnya gitu Ustadz. Jadi mungkin ingin memanjangkan doa di dalam sujud terakhirnya gitu Ustadz. Jadi mana yang lebih afdol ketika kita sholat berjamaah? Baik Ustadz. Jazakumullah khair. Baik, terima kasih Bu Nida. Jadi memang diperbolehkan kita terlambat dari dari gerakan imam, tapi tidak diperbolehkan sampai 2 rukun. Imam sudah i'tidal, si makmum ini masih
di qiyam, di berdiri, itu tidak boleh. Kecuali kalau memang dia seorang yang sangat lambat karena sudah lanjut usia, misalkan. Itu masih diperbolehkan. Jadi melambatkan diri dari gerakan imam itu diperbolehkan selama tidak melampaui 2 rukun. Itu kaidahnya seperti itu. Nah, jika yang ditanyakan konteksnya adalah saat tahiyat akhir, kemudian si makmum ingin berdoa panjang, sementara imam sudah tahiyat lama, maka itu juga diperbolehkan sebenarnya. Tapi si makmum harus menjaga diri, jangan sampai imam sampai salam, itu keterlaluan ya. Artinya dia memperkirakan lah, kira-kira saya nututi bisa nggak baca tahiyat yang wajib-wajib saja gitu. Kira-kira seperti itu kan yang wajib itu at-tahiyatul mubarakatus salawatul thayyibatu lillah. Assalamu alaikum warahmatullahi Assalamu alayna wa ala ibadillah. Asyhadu an la yang wajib itu kan at-tahiyatul mubarakatus tadi dengan sholawat di dalam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad. Nah, itu yang wajib. 2 itu. Kalau di dalam tahiyat gitu ya. Dan itu tidak boleh ditinggal bagi makmum. Sehingga kalau memang harus menyelesaikan doa-doanya di hadapan Allah ketika sujud, ya pertimbangkan itulah. Kira-kira seperti itu. Jangan sampai makmum imam sudah sampai salam itu 2 rukun berarti dia tinggal, yaitu tahiyat dengan salam. Salam itu kan rukun. Seperti itu, Ibu. Afwan Ustadz, tadi sampai mana rukun tahiyat itu boleh katanya boleh cuma sampai asyhadu an la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Ya, Muhammad. Itu nah, sampai situ juga udah mana assalamualaikum assalamualaikum boleh Ustadz kan? Ya. boleh, boleh, boleh. Boleh. Cuma kalau mau ngormat Imam Ahmad bin Hambal, maka harus ada min fitnatil masihid dajjal. Itu harus ada. Jadi sampai yang barusan itu sudah sah tahiyatnya. Seperti itu, Ibu. Kalau kita masih qiyam masih berarti kita masih Al-Fatihah gitu. Terus Ya, tadi Ustadz bilang apa imamnya sudah sampai tidak berarti kehilangan 2 rukun. i'tidal. Rukunnya apa aja? 2 rukun. Ruku dengan i'tidal lah. Oh Oh, iya, itu baru tidak. 1 ya. Iya, kan ruku. Iya. Berarti sudah mau Allahu apa? Akbar Mau sujud gitu ya. sujud berarti. Nah, mau ke sujud. Itu berarti kehilangan 2. Itidal dan ruku gitu ya Ustadz ya. Iya. Kalau yang tadi sibuk baca doa, ya sampai salam. Berarti kan hilang 2. Tahiyat dengan salam. Itu yang tidak boleh. Oh, baik. Asal jangan 2 rukun, berarti nggak apa-apa sujudnya dipanjangkan sebagai makmum. Kesimpulannya gitu ya Ustadz. Betul. Oke, baik Ustadz, jazakumullah khairan. Monggo yang lain. Kalau tidak ada, kita lanjut. Nah, kalau mau iseng, apakah di dalam sujud itu boleh kita minta hal-hal yang duniawi gitu ya? Dalam sujud itu boleh kan? Pakai hati berarti ya doanya. Karena sholat itu kan nggak boleh dicampur dengan bahasa selain Arab gitu ya. Mintanya kan melalui hati yang di dalam sujud. Nah, bagaimana jika ada
kita permintaan yang bersifat duniawi, ya nggak apa-apa, minta saja. Toh di dalam sholat juga diajarkan, Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah. Jadi meminta kebaikan duniawi itu kebaikan untuk anak-anak kita, kebaikan untuk suami kita, kebaikan untuk bisnis kita, kebaikan untuk profesi kita, itu semuanya dibenarkan oleh syariat, ya. Dan Nabi mengajarkan itu, sehingga boleh kita minta selama tidak meminta hal-hal yang bermaksiat. Batasannya di sana, kata Allah. Meminta yang bermaksiat itu seperti apa? Seperti mendoakan orang lain supaya celaka, gitu. Itu tidak boleh. Tidak boleh. Saya kira seperti itu. Baik, ada yang lain? Ada beberapa teman yang ya ini pengalaman pribadi ya, sifatnya pengalaman empiris pribadi. Beberapa teman yang katanya kalau minta di sujud terakhir itu sering terkabul. Sehingga dia memang di sujud terakhir itu betul-betul total. Meminta kepada Allah, menangis, dan betul-betul hatinya itu hanya meminta kepada Allah. Itu beberapa teman bercerita ke saya bahwa itu yang paling dahsyat gitu ya. Meminta di sujud terakhir. Baik, jika tidak ada kita lanjut. Wa Nabi Sa'idin al-Khudri radhiyallahu taala anhu, dan riwayatkan dari Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu taala anhu qala, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sami'tu, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, Rasul bersabda, la salata ba'da subhi. La salatah, tidak ada salat yang diperbolehkan ba'da subhi, setelah sholat subuh, hatta tatlu asyamsu, sampai matahari agak naik satu tombak atau satu hasta. Hasta itu segini. Biasanya disebut dengan tulu. Kalau memakai digital falak itu ada setelah subuh itu istilah tulu. Tulu itu berarti sudah dibenarkan untuk melakukan sholat dulu. Jadi antara subuh ke tulu itu yang diharamkan. Waktu hurmah, waktu haram. Jadi tidak boleh sholat setelah sholat subuh. Sholat apa? Ya sholat sunnah. Itu yang tidak boleh. Sunnah. Sholat jenazah bagaimana? Sebaiknya dilaksanakan setelah tulu. Jangan pas setelah subuh. Antara subuh dan tulu. Sunnah. Itu tidak boleh. Ini kelak atau nanti tidak berlaku ketika di tanah haram. Di tanah haram itu loss, gitu ya. Orang yang sedang di lokasi tanah haram boleh, yang haram-haram itu tidak berlaku, seperti sholat setelah subuh ini tidak berlaku di tanah haram, boleh, diperbolehkan. Wala sholatah, dan tidak ada sholat ba'dal asrih. Tidak ada sholat yang diperbolehkan ba'dal asrih, setelah asar, hatta taghiba syamsuh, sampai matahari terbenam, sampai maghrib. Setelah sholat asar sampai maghrib itu tidak boleh sholat sunnah. Kalau sholat bukan sunnah boleh, seperti mengkodok sholat wajib boleh. Misal ingat, iya saya tadi malam belum sholat isya misalkan. Saking sibuknya atau tertidur, maka langsung kodok di waktu-waktu haram seperti ini boleh. Muttafaqun alaih. Walafdu muslimin, adapun lafadznya Muslim, la salat ba'da salatil fajr. Lafadz di
Sahih Muslim, la sholat ba'da sholatil fajr. Sholat fajar, sholat subuh itu sama, maknanya satu. Tapi ada istilah sholat sunnatul fajr. Sunat fajar yaitu sebelum subuh yang 2 rakaat itu. Yang dikatakan bahwa sholat fajar rakaatail fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Di 2 rakaat fajar itu lebih baik dari dunia dan seisinya. Nah, hadis ini sering dijadikan dalil penguat bahwa semua ibadah itu ada batasannya. Maksudnya batasan waktu yang tidak diperbolehkan. Semua ibadah, hampir semua ibadah. Baca Quran misalnya, tidak boleh bagi orang haid atau lelaki yang sedang junub. Baca Quran, jadi ada waktu-waktu yang tidak diperbolehkan. Termasuk sholat yang dikatakan sebagai imaduddin, tiangnya agama. Sholat pun ada waktu-waktu yang tidak boleh. Kapan? Setelah subuh, setelah asar. Jadi beberapa ibadah itu ada batasan-batasan tertentu. Yang tidak ada batasan tertentu itu ada ibadah satu yang istimewa, yaitu zikrullah, berzikir kepada Allah. Berzikir kepada Allah. Itu tidak ada batasan. Entah itu sedang haid, entah itu sedang junub, entah itu setelah subuh, entah itu setelah asar, boleh semua. Entah itu di dalam kamar mandi, meskipun jangan zikir bil lisan ya, cukup dengan hati. Entah bahkan, mohon maaf, sedang berhubungan intim suami istri, itu juga diperbolehkan zikir di dalam hati. Malah lebih baik gitu ya. Artinya hatinya terus berzikir, itu anaknya yang lahir insya Allah akan menjadi anak yang soleh. Tapi ketika hubungan intim dan mendapatkan nikmat biasanya akan lupa. Manusia itu cenderung lupa di 2 keadaan. Terlalu nikmat atau terlalu sakit. Jadi seperti itu. Walahu an Uqbah bin Amir. Walahu dan di dalam Sahih Muslim disebutkan an Uqbah bin Amir. Dari sahabat Uqbah bin Amir. Uqbah bin Amir ini wafat di Kairo. Mungkin Ustadz Muhlisin sering ke sana. Saya juga sering dulu. Dekat makamnya dengan Imam Asy-Syafi'i. Di, apa namanya? Di Korofah. Korofah itu pemakaman besar itu berhektar-hektar, itu banyak ulama dimakamkan di Korofah. Nah, di sana itu ada seorang sahabat namanya sahabat Uqbah bin Amir. Ini wafat di Kairo, dimakamkan di sana. Biasanya kalau bulan Rajab itu ada pembacaan Musnad Uqbah bin Amir. Jadi riwayat-riwayat hadis yang diriwayatkan melalui jalur Uqbah bin Amir, dan itu tidak banyak, sangat tipis ya, puluhan. Nah, diantaranya adalah hadis ini. Apa kata Uqbah? Salasu sa'atin. Ada 3 waktu karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yanhana. Rasulullah melarang kita an nusalliya fihinna, sholat di 3 waktu tersebut, wa an nakbura fihinna mautana, dan melarang untuk menguburkan jenazah atau orang yang mati di 3 waktu tersebut. Yang pertama, hina tatlu'u syamsu bazighatan hatta tartafi'. Tatkala matahari mulai muncul, sunrise, hatta tartafi'ah, sehingga nanti diperbolehkan ketika agak tinggi dikit.
Ya perkiraan dari subuh itu, dari habisnya subuh itu mungkin 15 menitan. Atau 10 ya, 15 kayaknya dulu. Wahina yaqumu qa'imudh dhahirah hatta tazula syamsu. Dan tatkala zuhur sedang pas di atas kepala, terik-teriknya matahari di atas kepala. Sampai kapan? Sampai tazula syamsu. Sampai mataharinya bergeser sedikit. Jadi duhur itu tidak boleh dilaksanakan. Apa kok duhur? Salat sunnah tidak boleh dilaksanakan tatkala pas terik-teriknya matahari tidak ada bayangan. Maka duhur itu biasanya kan nunggu sampai tazul syamsu, sampai matahari bergeser sedikit. Wahina tatadayyafu syamsu lil ghurubih, dan tatkala matahari akan tenggelam, sunset, akan tenggelam. Wal hukmu sani inda Syafi'i. Wal hukmu sani, adapun hukum yang kedua inda Syafi'i, menurut Imam Syafi'i, min hadis Abu Hurairah, berasal dari hadisnya Abu Hurairah bisanadin dhaifin, dari dengan sanad yang dhaif, wa zada illa yaumal jum'ah, kecuali hari Jumat. Jadi di mazhab Syafi'i atau menurut Imam Syafi'i, tapi Imam Syafi'i ini tidak diikuti juga oleh Syafi'iyah gitu ya, oleh ulama-ulama Syafi'i. Jadi ada pendapat imamnya tapi tidak diikuti oleh para pengikutnya atau para tokoh setelahnya. Antaranya seperti ini, ila yaumil jum'ah. Ini tidak diikuti oleh para tokoh setelah Imam Syafi'i, dan itu biasa ya. Kenapa begitu? Bukan berarti itu pembelotan, tidak, tapi memang ternyata yang kuat atau yang tepat itu adalah yang tidak mengikuti, kira begitu. Dan Imam Syafi'i kan memang tidak doktrinal, tidak memaksa pengikutnya untuk mengikuti saya. Oke, Imam Syafi'i mengatakan, idza shah al hadis bahwa madhabi. Tatkala hadis sahih, maka itulah madhabku. Jadi bukan sebuah pembelotan ketika melihat mazhab Syafi'i berpendapat ini, tapi para imam setelahnya ternyata berbeda. Itu berarti imam-imam yang mengembangkan mazhab Imam Syafi'i itu bukan sedang membelot kepada pimpinan, tapi lebih karena dalilnya lebih jelas yang tidak seperti itu. Wa kadzali Abi Daudah an Abi Qatadah. Begitu juga ada riwayat di dalam Sunan Abi Daud dari Abu Qatadah, mirip sama dengan hadisnya Uqbah bin Amir radhiyallahu taala. Silahkan, mungkin ada yang perlu dipertanyakan. Jadi di sini ada 3 waktu, atau di hadis sebelumnya hanya 2. Di sini ada 3 waktu yang sebaiknya tidak sholat, yaitu setelah subuh, setelah asar, dan pas duhur matahari di atas kepala. Itu sebaiknya tidak sholat sunnah. Waktu yang diharamkan. Ya, waktu yang diharamkan. Kita lanjut aja sedikit. Wan Jubair bin Mut'im, dan diriwayatkan dari sahabat Jubair bin Mut'im qala. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, ya Bani Abdi Manaf. Nah, ini yang kemudian mentahsis gitu ya, menjadi catatan bagi hadis yang di atasnya. Kata Nabi apa? Ya Bani Abdi Manaf, wahai Bani Abdi Manaf, la tamna'u ahadan tafa bihadal baiti. La tamna'u, jangan kau cegah ahadan, seorang pun, tawaf di rumah Allah ini.
Wa shalla ayyata sa'atin, dan sholat di kapan waktu saja sya'ah yang dia kehendaki. Kapan saja dia kehendaki. Min lailin, baik itu malam hari, au naharin, atau siang hari. Sehingga hadis ini mengecualikan tanah haram. Bahwa di tanah haram, 3 waktu yang disebut sebagai waktu haram sholat itu tidak berlaku. Tidak berlaku. Itu jadi steril semua gitu ya ketika masuk tanah haram. Kemudian di sini ada kata-kata ya Bani Abdi Manaf. Ini menunjukkan bahwa dulu dan sampai sekarang pengurusan Masjidil Haram itu ada bagian-bagiannya. Ada yang memegang kunci Ka'bah. Ada yang bagian memberi makan kalau dulu ya Bani Hashim itu biasanya memberi makan kepada orang-orang yang ibadah di sana. Ada yang menyiapkan minuman dulu seperti itu, dan sampai sekarang kunci itu masih tetap di klan Bani apa itu saya kok lupa ya. Sampai sekarang itu ila yaumil qiyamah. Kata Nabi, kunci Ka'bah ini sampai hari kiamat tidak boleh lepas dari Bani apa gitu. Nanti saya agak lupa Bani Syams apa ada. Jadi di dalam suku Quraisy itu banyak klan gitu ya, banyak bani-bani, banyak klan. Ada Bani Adi seperti kabilahnya Umar bin Khattab. Nah, ada Bani Abdi Manaf, ada Bani Abdi Syams, ada Bani banyak. Nah, itu memiliki fungsi dan jabatan spiritual sendiri-sendiri di masa jahiliyah. Dan itu Nabi tidak pernah menarik jabatan tersebut. Dilanjutkan gitu ya, ketika Islam. Dilanjutkan ketika Islam. Seperti pemegangan kunci Ka'bah itu sampai sekarang tetap di klan tersebut, di kabilah tersebut. Jadi khitab atau mukhatab perkataan ya Bani Abdi Manaf ini konteksnya adalah karena Bani Abdi Manaf itu yang mengurusi Ka'bah dan mengurusi orang Masjidil Haram ketika itu. Mungkin yang membuka pintu dan segala macamnya itu dari Bani Abdi Manaf. Kira-kira seperti itu. Wa Ibnu Umar, dan diriwayatkan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Nabi bersabda, asyafaku al-humratu. Yang disebut mega, asyafaku adalah al-humratu, yang merah. Mega merah. Merahnya itu merah apa ya? Merah pucat. Mungkin Megawati itu lahirnya ketika Mega. Kan Soekarno suka begitu. Si anaknya Megawati ya karena mungkin dia lahir ketika waktu hampir maghrib. Jadi warnanya warna merah tua, itu syafaq. Omega itu begitu. Kita menyebutnya mega merah. Rawahud Daruqutni, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ad-Daruqutni. Wasahhaha Ibnu Huzaimah, dan dianggap hadis sahih oleh Imam Ibnu Huzaimah wa ghairuhu, dan selain Ibnu Huzaimah waqfahu, menganggapnya hadis mauquf. Satu hadis lagi. Wan Ibn Abbas radhiyallahu taala anhu, diriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Abbas. Ini fasir pertama Al-Qur'an gitu ya. Karena didoakan langsung oleh Nabi, Allahumma faqihu fiddin wa 'allimhu ta'wil, ya Allah ajari Ibnu Abbas ini, Abdullah bin Abbas ini tentang agama, wa 'allimhu ta'wil, dan ajari dia ta'wil. Ta'wil tafsir.
Makanya dalam tafsir Al-Quran, Ibnu Abbas ini sering akan disebut karena dia memang pakarnya. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, al-fajru fajran. Fajar itu ada dua. Fajrun yuharrimut ta'ama wa tahillu fihi sholatu. Satu fajar itu haram makan tapi masih boleh sholat. Haram makan, boleh sholat. Itu fajar sodik. Kalau sudah fajar sodik, sudah waktunya subuh, maka tidak boleh makan. Wa fajrun, dan satu fajar tahrumu fihi sholat. Haram sholat. Ai sholatus subh. Kalau ada ai begini itu namanya hadis mudraj. Di dalam ilmu hadis disebut hadis mudraj. Hadis sisipan. Sisipan itu dari siapa? Bisa dari Nabi, bisa dari sahabat. Tapi seringnya sisipan ini berarti dari sahabat. Dari siapa? Abdullah bin Abbas. Itu yang disebut dengan hadis sisipan. Ai, biasanya ada ai. Yakni bahasa Indonesia. Yaitu. Jadi satu fajar haram sholat subuh. Wa yahillu fihi ta'amu. Halal di dalamnya at-ta'amu makan. Yaitu fajar katib. Fajar katib itu masih boleh makan. Ya, masih boleh makan. Di Mekah kan adzannya dua kali. Ketika fajar katib dengan fajar sodik. Nah, itu ada hadis berbunyi idza nadal munadi wa fi yadi ahadikum ta'amun falyakul au syarabun falyashrab. Kalau muadzin sudah ada, sementara di tanganmu masih ada makanan atau minuman, maka makan saja. Itu berlakunya di fajar kadib, ya, di fajar sebelumnya, sebelum subuh. Hadis ini konteksnya adalah fajar kadib, tidak boleh dicerabut dari konteks, gitu ya. Sehingga kalau sampean menemukan orang yang adzan masih makan, adzan subuh masih makan, maka itu batal puasanya. Berarti seharian itu puasa percuma. Kenapa? Karena adzan itu alamatus shalah. Adzan itu disebut adzan karena menjadi penanda masuknya waktu. Berarti kalau sudah adzan, sudah masuk waktu subuh. Nggak perlu nunggu setelah adzan baru masuk waktu subuh, tidak. Jadi sejak muadzin Allahu Akbar, itu berarti sudah masuk waktu subuh. Dan sudah haram, tidak boleh makan, tidak boleh minum. Kalaupun ada hadis seperti yang tadi saya bacakan, itu konteksnya adalah fajar kadib. Sekali lagi konteksnya adalah fajar kadib. Ini penting karena di negara-negara Arab itu terserang virus fatwa yang menyesatkan karena didasarkan kepada hadis barusan yang saya baca dan menganggap bahwa adzan itu berarti belum masuk waktu subuh. Salah. Ketika adzan ada makanan di tanganmu, maka taruh, jangan lanjutkan makan. Ini termasuk virus fatwa-fatwa yang menjadi virus dan menyesatkan serta membuat puasa beberapa orang percuma. Ini pentingnya. Baik, kita cukupkan. Mungkin ada yang perlu dipertanyakan, dipersilahkan. Bu Rika, Bu Ana ini. Enggak, Bu.
terkait yang kemarin ya, yang dipertanyakan di pertemuan sebelumnya terkait apa kutub utara atau kutub selatan, itu tetap memakai matla, gitu ya. Tetap memakai matla terdekat. Apa kemarin matla? Ya, empat rotasi, apa ya? Gravitasi gerakan buminya itu yang terdekat, matlaknya yang terdekat. Artinya Norwegia paling dekat ke mana? Kan tidak seluruh Norwegia cuacanya seperti yang ekstrim, yang paling sono itu, yang apa itu nama kampungnya itu kan ada. Nggak seperti itu. Maka yang masuk daerah ekstrim seperti itu, dia mengikuti matlak terdekat. Mengikuti matlak terdekat. Artinya waktunya ikut sana. Meskipun 20 jam malam terus gitu ya. Hanya 2 jam siangnya, matahari hanya bersinar 2 jam di tempat tersebut. Maka sholat 5 waktunya ikut daerah terdekat. Saya kira seperti itu. Saya gambarkan kemarin matlak itu seperti WIB, WIT, dan WITA. Waktu Indonesia Barat, waktu Indonesia Tengah, dan ada waktu Indonesia Timur. Satu negara tapi memiliki 3 matlak kita itu. Gak tahu apa istilah yang bahasa Indonesia. Mungkin ibu-ibu ada yang tahu. Ini ilmu-ilmu falak, ilmu-ilmu astronomi. Tapi istilah bahasa Arabnya matlak. Monggo dipersilahkan. Dan Mulisin mungkin mau menambahkan. Ya, cukup Ustadz, Masya Allah luar biasa. Silakan ibu-ibu izin menyapa. Ada Bu Dokter ya, yang saat ini lagi di Indonesia. Ada Bu Rika yang juga lagi di Indonesia. Masya Allah sudah menyempatkan untuk hadir. Ustadz, Iya. apa kalau Iya. yang pertanyaan saya yang kita naik pesawat, terus misalnya di Hong Kong saya udah katakanlah misalnya udah sholat, jadi di bandara sholat zuhur sama asar, terus tiba-tiba kita ke sebuah negara di mana balik lagi gitu ke hari sebelumnya yang misalnya ketemu asar lagi gitu pas waktu nyampe, itu sholat asar lagi atau enggak gitu, atau enggak gimana Ustadz? Jadi kayak Jadi mengikuti lagi waktu tepat atau tidak gitu. jadi takdim gitu ya. Jamak takdim. Jamak yang didahulukan ke zuhurnya atau ke asarnya. Oh, takhir ini berarti ya. Nah, tetap apa pegangannya adalah matlak tadi, Ibu Nida. Jadi ketika di tempat sebelumnya sudah melakukan kewajiban, maka di tempat selanjutnya tidak perlu. Meskipun waktunya masih tetap seperti balik gitu, nggak perlu karena kan sudah dan terkena hukumnya kan tadi ketika di tempat yang pertama. Di tempat kedua kebetulan kan hanya berbalik waktu, gitu ya. Tidak kena. Ya sudah sah yang pertama itu. Cuma kalau konteksnya seperti yang saya ceritakan kemarin gitu ya. Umpamanya saya dari Yaman ke Mesir. Mestinya kalau saya tetap di Yaman itu saya sudah buka puasa, sudah berbuka. Ternyata nyampe Mesir masih sangat terik gitu, jam 3 malah. Belum waktunya buka. Maka saya bagaimana? Saya terkena khitab syar'inya di Mesir sudah. Jadi nggak boleh meskipun puasanya di Yaman ke Mesir ternyata masih lama.
ya ikut Mesirnya, khitabnya di sana. Nah, kalau pertanyaan Bu Nida tadi kan dia sudah menyelesaikan kewajibannya di tempat pertama. Nah, di tempat kedua, kebetulan waktunya masih ada, maka tidak perlu. Jadi seperti itu. Dan katanya kalau di pesawat itu sebisa mungkin tetap harus berdiri kan ya Ustadz. Maksudnya sebisa mungkin sholatnya tetap harus berdiri dan ruku kalau boleh kan. Sementara maaf Ustadz, kalau suami saya tuh bisa kayak gitu tuh. Jadi ada koridor di antara itu loh Ustadz, yang antara toilet sama satu terus ada tempat yang koridor apa sih, tempat pramugarinya, tempat naruh makanan dan sebagainya di lemari itu bisa ternyata dipinjam supaya sholatnya sempurna gitu kan. Cuma kan kalau sebagai perempuan tuh gimana gitu ya Ustadz ya, kan ada ruku sama sujud gitu ya. Apa tetap apa nggak apa-apa gitu di akhirnya, tapi saya itu sih Ustadz tetap duduk sih. Ya, jadi untuk hal seperti itu, pertama butuh nanya kepada pramugari ataupun staf di pesawat tersebut gitu, apakah tidak membahayakan diri atau tidak, atau berbahaya. Itu harus ditanyakan dulu. Kemudian kalau memang itu memungkinkan dan tidak berbahaya, ya boleh-boleh saja. Tapi ya duduk juga agak masalah. Kan kita ada kekhawatiran akan nggak seimbang gitu ya. Atau mungkin mengganggu eh, penumpang lain. Jadi ya boleh-boleh aja kalau memang memungkinkan. Boleh sholat berdiri di pesawat. Kalau memang tidak memungkinkan, ya jangan memaksa. Di ruku dan sujudnya ya ruku lebih rendah, sujud lebih rendahkan daripada rukuknya, kira-kira seperti itu. Dan kemarin kan saya sudah singgung untuk sholat semacam itu yang diharuskan menghadap ke Ka'bah. Ka'bah itu kan lurus sampai ke Baitul Izzah namanya. Sampai ke langit pertama. Itu namanya Baitul Izzah. Selama lurus Ka'bah Baitul Izzah itu ya sudah tawalli wajah ke syatr Masjidil Haram. Nah, yang wajib atau yang harus menghadap itu kapan? Kalau sholatnya dalam safar seperti itu, dalam perjalanan, maka yang harus itu adalah di takbiratul ihram saja. Kalau bisa, kalau bisa. Enggak sih, kalau di mazhab Syafi'i harus bisa. Itu ngadepnya di takbiratul ihram ke Ka'bah, takbiratul ihram. Ketika begini. Sisanya boleh umpamanya belok-belok kayak di kereta boleh. Sisanya boleh nggak ngadep takbiratul ihram. Ada ulama yang menambahkan harus dirukuk juga, tapi berat itu. Jadi di mazhab Syafi'i eh, yang wajib ngadep itu kalau di waktu perjalanan adalah tatkala takbiratul ihram. Itu pun sholat wajib, sholat yang 5 waktu. Kalau mau sholat sunnah di dalam kendaraan itu malah bebas. Tidak diwajibkan menghadapkan diri ke hadapan Ka'bah. Gitu. Kayak beberapa ulama itu kadang sholat sunnah di dalam kendaraan, ya cukup begini sudah. Entah kendaraannya ngadep kemana, nggak peduli dia. Tapi itu sholatnya sholat sunnah. Kalau yang sholat wajib, itu tatkala takbiratul ihram, itu harus menghadap Ka'bah. Demikian. Enggak yang lain mungkin. Jika tidak ada, kita cukupkan. Ustaz Muhlisin gimana?
Baik, kita cukupkan ya. Mudah-mudahan perjumpaan ini bisa menambah ilmu karena tidak ada yang diminta oleh Nabi selain tambahan ilmu. Jadi dalam doa-doa Nabi itu yang memakai redaksi zidni itu hanya ilmu. Rabbi zidni ilma. Artinya berarti ilmu itu sebuah bekal yang sangat penting di dalam Islam dan hanya satu-satunya yang diwariskan oleh Rasulullah kepada umatnya. Dan itu harus direbut dari atau dicari dari hadapan ulama-ulama. Al-ulama warathatul anbiya. Jadi warisan Nabi itu dititipkan kepada ulama. Itu berupa ilmu. Annal anbiya lam yuwarrithu dinaran wala dirhama. Karena para anbiya itu tidak mewariskan dinar dan dirham. Wa innama warrathu al-ilmah. Mereka mewariskan ilmu. Jadi mudah-mudahan kita yang menyempatkan waktu meskipun sangat sibuk dengan kewajiban rumah tangga, kita tercatat sebagai orang-orang yang selalu menginginkan dan haus akan warisan kenabian yaitu berupa ilmu. Dan mudah-mudahan semua ini membawa keberkahan, kemanfaatan bagi kehidupan kita, kehidupan keluarga kita, anak-anak kita, dan rezeki kita. Ala hadhihi niyah bikuntin salihah. Al-Fatihah. Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahman Ar-Rahim. Ihdinas siratal mustaqim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alhamdulillah ya Rabbana. Subhanaka la nuhsi sana'an 'alaika anta kama Allahumma shalli ala sayyidina salatan tunjina biha min jami'il ahwal wal afat. وجد وتبلغنا بأقصى الغاية من جميع الخيرات من الحياة اللهم إنا نسألك سلامة وعافية وتوبة قبل الموت ورحمة الموت. اللهم أهون علينا في سكرة الموت ونجد الموت. ربنا من فعلنا ما علمتنا وعلمنا ما علمنا. اللهم اجعلنا ولا تناولنا لا تجعلنا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين ربنا هب لنا من لدنك ذرية طيبة. اللهم سهل لنا أمورنا السلام هو قل لنا صاحبا في سفرنا وخلفا السلام وجعل لنا مصحبا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Kiranya cukup, kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan kembali ke Ustadz Mukhlisin. Ya, terima kasih Ustadz Munaim dan ibu-ibu yang sudah bergabung. Mudah-mudahan menjadi tambahan kebaikan untuk kita. Kurang lebih saya juga mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan, Pak Ustadz. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.